rumeksa ing wengi teka ayu luput ing lara luput bilahi kabeh. Sebagai warga negara Indonesia, kita pasti familiar dengan tampilan KTP seperti ini. Namun tak banyak masyarakat yang mengetahui bahwa kolom agama pada KTP ada yang seperti ini. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Selain 6 agama ini, pada tahun 2016, putusan Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa aliran kepercayaan diakui secara administratif dan dicantumkan di KTP. Kemendikbud pada 2017 lalu mencatat terdapat total 187 kelompok aliran kepercayaan di Indonesia. Salah satunya adalah Sabta Dharma. Nama saya Dian Yeni Cahyawati. Saya adalah salah satu pengurus di Persatuan Warga Sabta Dharma atau Persada. Saya juga sebagai ketua dari Perempuan Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia. Bercerita mengenai bagaimana sejarah perkembangan dan bagaimana kawan-kawan penghayat memperjuangkan hak-hak, baik itu hak secara pelayanan publik, hak-hak konstitusi, hak-hak sipol dan ekososbud. Itu mesti perjalanannya sangat panjang sekali. Jadi dulu sebelum ada CR Adminduk, itu sekitar tahun 2006, yang pertama kali akses pelayanan publik mengenai administrasi kependudukan yang pertama itu dicantumkannya di dalam KTP kepercayaan itu agama .2 strip. Berbagai kesulitan yang dirasakan tak hanya soal pengakuan administratif yang masih diskriminatif. Para penganut Sabta Dharma juga mengalami kendala dalam hal pendidikan formal dan pernikahan. Pada saat itu memang masih banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi oleh penghayat kepercayaan, khususnya dari Sabta Dharma. Misalnya dalam ruang pendidikan itu anak-anak kepercayaan tidak bisa mengambil pendidikan sesuai dengan keyakinan kepercayaan. Kemudian masalah perkawinan, kami harus menggunakan salah satu agama untuk pengesahan perkawinan dari Sabta Dharma. Lalu juga selain itu masalah pendidikan, perkawinan, KTP kami harus mencantumkan salah satu dari 6 agama yang sudah disahkan oleh negara. Sehingga ada banyak hambatan-hambatan dan kendala-kendala yang kami hadapi untuk bisa setara dan menerima akses pelayanan publik yang sama dengan kelompok-kelompok agama yang lain. Dan yang paling memprihatinkan adalah ketika anak didik dari kepercayaan atau anak-anak kami itu harus berbohong di sekolah sebagai salah satu penganut agama yang berbeda dari keyakinan mereka.
stigma negatif dari masyarakat, diskriminasi pelayanan publik, bahkan penolakan pemakaman juga mereka alami kala itu. Setelah ada undang-undang Adminduk yang menunjukkan bahwa penghayat kepercayaan itu dibedakan dengan di dalam KTP-nya itu digunakan atau aturannya menggunakan strip. Strip itu kan artinya tidak ya, berarti tidak beragama. Nah, pada saat itu maka masalah-masalah yang muncul itu semakin tajam sampai kepada penolakan perkawinan karena dianggap tidak sampai kepada penolakan pemakaman, sehingga ada beberapa kasus yang sangat-sangat memprihatinkan dan sempat sangat viral, yaitu penolakan pemakaman di yang kelima, 5 orang maksud saya, itu yang terjadi pada penganut Sabta Dharma, sehingga pada saat itu sampai masyarakat dan kemudian pejabat di lingkungan kasus tersebut itu turun. Itu hampir semua kasus itu ada di Jawa Tengah pada saat itu. Nah, situasi inilah yang kemudian membuat kami berupaya untuk bangkit, berupaya untuk beranjak dari permasalahan-permasalahan yang menggerus kehidupan kami. Jadi intinya hampir seluruh pelayanan publik itu mendapatkan peminggiran, mendapatkan diskriminasi dan mendapatkan tekanan, ada pressure supaya kami tidak bisa memperlihatkan eksistensi identitas kami sebagai penghayat kepercayaan. Saking projo luput kaya kapuk tumiba wasi saking wisatawa satu galak Hingga kini para penganut Sabta Dharma masih terus memperjuangkan hak-haknya. Banyaknya tantangan yang berlapis dalam kehidupan penganut kepercayaan, sehingga ada satu titik balik bahwa yang selama ini kami diam menerima seluruh pembedaan-pembedaan yang diberikan oleh negara kepada kami, maka ada satu kesadaran yang untuk bangkit bersama. Yang pertama adalah karena kami ada sekian banyak organisasi, kami punya pemikiran ketika perjuangan itu masing-masing, sendiri-sendiri dari berbagai organisasi, maka itu akan sangat sulit. Yang pertama yang kami lakukan adalah menyatukan kekuatan-kekuatan dari organisasi-organisasi kepercayaan yang ada di seluruh Indonesia untuk membentuk suatu lembaga keorganisasian yang merupakan payung atau wadah dari seluruh organisasi kepercayaan di Indonesia. Kemudian kami melebarkan jaringan. Jadi kami berjejaring dengan kawan-kawan CSO yang memiliki satu perspektif yang bersama di dalam bagaimana memperjuangkan keberagaman dan pluralisme yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah mengumpulkan seluruh data pelanggaran-pelanggaran dari keyakinan yang diterima yang dialami oleh para korban dari pelanggaran ini untuk bisa speak up, bersuara, sehingga kemudian pada tahun 2016 ya, ada 2 organisasi CSO yang kemudian menawarkan untuk bisa melakukan judicial review, dan itu menjadi titik balik. Kemudian adanya pengakuan ketika munculnya Undang-Undang Adminduk nomor 23 tahun 2006, lalu munculnya kemudian dihasilkan dan atau diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi PUU 97 tahun 2016, sehingga di KTP-nya kami itu tidak lagi ada kalimat agama .2 strip, tetapi yang tertulis di situ adalah kepercayaan .2 kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Walaupun ini adalah bagian dari langkah maju untuk bisa melakukan pemenuhan
kesetaraan bagi seluruh penganut agama dan kepercayaan buat kami, tapi buat kami sebenarnya masih ada hal-hal yang membedakan, karena sangatlah naif bila warga negara yang sama tetapi kita memiliki identitas kependudukan atau KTP yang berbeda dari kawan-kawan agama yang lain. Jadi KTP-nya sudah berbeda. Yang satu berbunyi agama, yang satunya berbunyi kepercayaan. Nah, mengiringi keputusan dari Mahkamah Konstitusi ini tentu ada beberapa kemudian perubahan-perubahan yang cukup melegakan kami, karena setelah itu ada Permendikbud nomor 27 yang itu mengakomodir kepentingan anak didik kepercayaan untuk bisa mendapatkan pendidikan kepercayaan di sekolah. Tukitane